Mari membuka hati untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Billy Graham. Saya akan sedikit mempersingkat pesan saya karena udara yang sedikit dingin malam ini. Saya tidak tahu apakah Anda merasakannya. Saya tahu stadion sudah lama penuh dan Anda sudah duduk di sini sangat lama. Dan beberapa dari Anda masih harus menempuh perjalanan panjang untuk pulang. Jadi saya tidak akan menyita banyak waktu Anda. Tidak butuh waktu lama untuk menyampaikan Injil. Sekarang saya ingin kita membuka Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Bagian ini merujuk kepada kitab Yunus yang kecil yang hanya terdiri dari 4 bab. Kitab Yunus merupakan salah satu kitab paling kontroversial dalam Alkitab dan juga salah satu kitab yang paling mendebarkan dan menarik dalam Alkitab. Jika Anda membacanya dari ujung ke ujung, kitab ini penuh dengan kegembiraan, tetapi juga penuh dengan Injil. Dia menantikan saat Kristus akan datang dan akan mati di kayu salib. Dan selama 3 hari, 3 malam, di dalam kubur, dan dibangkitkan dari kematian. Kami berada di Florida. Kami pergi ke Southdale. Kami memimpin sebuah kebaktian yang dikatakan sebagai kebaktian harapan bagi penduduk di sana. Jesse Jackson ada di sana. Dia datang duduk di mimbar dan memimpin doa. Gubernur negara bagian mengundang kami. Dan kami melihat kehancuran seperti yang belum pernah kita saksikan dimanapun. Saya rasa Hiroshima atau Nagasaki di Jepang tidak mengalami hal yang lebih buruk daripada yang Anda lihat hari ini di Florida Selatan. Namun tampaknya begitu banyak badai dan topan yang akan datang tahun ini. Dan badai lainnya sedang terbentuk di tempat lain. Kita membaca tentang Guam. Dan kemudian badai yang melanda Prancis dan Inggris yang terjadi 3 atau 4 hari yang lalu, yang menyebabkan kehancuran yang begitu dahsyat di Prancis Selatan. Dan di sini orang-orang Farisi, Saduki dan para pemimpin agama ini mendengarkan Yesus. Dan mereka meminta tanda kepadanya. Mereka berkata, "Tuhan, berikanlah kami tanda. Tanda apa yang akan Engkau berikan kepada kami untuk menunjukkan bahwa Engkau benar-benar anak Allah. Engkau melakukan mukjizat-mukjizat ini, tetapi berikanlah kami tanda yang nyata." Dan Yesus berkata, "Kamu adalah generasi yang jahat dan tidak setia. Dan kamu mencari tanda. Kamu ingin pertunjukan besar untuk membuktikan bahwa aku adalah anak Allah. Tapi satu-satunya tanda yang akan kau dapatkan adalah saat membaca kitab Yunus. Dikatakan bahwa Yunus diselamatkan, bukan dihancurkan oleh seekor ikan besar. Dan saya percaya karena Alkitab mencatatnya dan Yesus mengisahkannya dengan semua hal yang terjadi di dunia dan ilmu biologi saat ini. Orang-orang jauh lebih mudah mempercayai fakta-fakta dari kisah ini dibandingkan 50 tahun yang lalu. Tuhan telah datang kepada Yunus. Dia tinggal di bagian utara Israel. Dan di ayat pertama kitab Yunus dikatakan, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai." Firman Tuhan datang kepada Yunus. Namun Yunus tidak menyukai panggilan yang diterimanya. Tuhan berkata, "Aku ingin engkau pergi ke Niniwe, kota besar yang jahat itu, yang merupakan ibu kota kekaisaran paling kuat di dunia. Aku ingin engkau pergi dan berseru kepada mereka dan menyuruh mereka bertobat dan katakan kepada mereka jika mereka tidak bertobat, aku akan membinasakan mereka." Yunus tidak menyukai itu. Ia tidak menyukai
orang Niniwe. Orang-orang Niniwe akan datang dengan pasukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat kejam. Sejarah mencatat bahwa mereka termasuk orang-orang paling brutal sepanjang sejarah. Mereka memperlakukan tawanan mereka sangat mengerikan dan sangat buruk. Yunus bukan hanya tidak menyukai mereka, dia bahkan membenci mereka. Dia berkata, "Aku tidak akan pergi, Tuhan." Dia pergi ke Yop, membeli tiket kapal untuk ke Tarsis yang terletak di ujung lain Spanyol. Dan ketika ia berada di kapal itu, badai datang, angin topan datang, dan para pelaut ketakutan. Mereka pikir mereka akan binasa. Dan mereka berkata, ada yang tidak beres. Mereka mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Sang kapten turun dan melihat Yunus tidur di sana. Sang kapten menyadari ada yang tidak beres karena ia mendengar Yunus melarikan diri dari Tuhannya. Sang kapten membangunkannya. Para pelaut membuang undi. Dan Yunuslah yang kena undi. Dia mengakui bahwa dialah penyebabnya. Mereka berkata, apa yang akan kami lakukan denganmu? Dia berkata, angkatlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Atau kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Yunus tidak dapat menjauh dari Tuhan. Iblis akan selalu menyiapkan kapal ketika seseorang ingin berlayar menjauh dari Tuhan. Yunus mengira dia bebas setelah membayar ongkosnya. Dan kapten kapal juga berpikir sama. Mereka berdua salah. Ongkos termahal yang pernah dibayar seseorang adalah ketika ia berlayar menjauh dari Tuhan. Maka Anda benar-benar harus membayar harganya. Upah dosa adalah maut. Ada kisah tentang Aaron Burr yang berada di Princeton. Dia pergi ke sebuah pertemuan penginjilan. Dan ia diyakinkan akan dosa-dosanya selama 2 minggu. Pada suatu malam, dia berkata, Tuhan, aku tidak tahan dengan keyakinan ini yang kau berikan atasku akan dosaku. Jika kau meninggalkanku sendiri, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Sejak saat itu, kita diberitahu bahwa jiwanya telah mati. Ia mencoba menemukan sesuatu menjelang akhir hidupnya, tetapi sudah terlambat. Para pelaut membuang undi, dan undi itu jatuh kepada Yunus. Dan Yunus berubah pikiran. Tuhan telah menyiapkan seekor ikan besar, 3 hari 3 malam. Ia punya waktu untuk memikirkannya. Betapa dahsyatnya penderitaan yang ia alami. Melawan dan semakin terjerumus dalam dosa. Atau kembali kepada Tuhan. Petrus yang berjalan di atas air mulai melihat sekeliling. Mengalihkan pandangannya dari Yesus. Dan ia berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Alkitab mengajarkan bahwa kita mati dalam pelanggaran dan dosa. Alkitab mengatakan bahwa Anda adalah tubuh, tetapi yang hidup di dalam tubuh Anda adalah roh Anda, jiwa Anda. Itulah bagian dari diri Anda yang dapat bersekutu dengan Tuhan. Jiwa Anda mati, hanya dapat dihidupkan oleh Roh Kudus ketika Anda datang dan bertobat dari dosa-dosa Anda dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tuhan menyediakan segala cara untuk melarikan diri, tetapi Anda terikat tangan dan kaki oleh dosa-dosa Anda sendiri. Roh Kudus harus datang dan memutuskan belenggu Anda. Kemudian Anda akan melompat menuju kebebasan. Anda lihat, kisah ini menceritakan kisah salib. Yesus Kristus mati di kayu salib. Ia dikuburkan. Ia bangkit kembali. Ia hidup malam ini. Ia bersedia masuk ke dalam hatimu dan mengubah arah hidupmu, serta memberimu kedamaian dan sukacita yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Injil Yunus. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, dan firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan memberinya kesempatan lagi. Tuhan berkata, pergilah ke Niniwe. Maka Yunus pun bangkit dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ia berseru dan mulai berbicara di Niniwe. Dia berkata, Tuhan akan mengampunimu selama 40 hari lagi. Tetapi bertobatlah, bertobatlah. Penghakiman akan datang. Ini adalah firman Tuhan melalui utusannya.
Yunus tidak ingin melakukannya. Ia tidak ingin melakukannya. Tetapi ia menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan pesan Yunus tidak menjanjikan belas kasihan. Itu adalah pesan pertobatan. Namun penduduk Niniwe mempercayai pesannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kebangunan rohani terbesar, kampanye penginjilan terbesar dalam sejarah dunia terjadi di Niniwe. Kota itu mungkin berpenduduk kurang lebih 600,000 jiwa. Menurut tafsiran yang kita baca. Dan seluruh kota, dari raja hingga hamba-hambanya bertobat. Raja menanggalkan jubahnya lalu turun dari takhtanya dan turun ke jalan dengan debu. Mengenakan kain kabung dan abu, dan bertobat dari dosa-dosanya. Dan Tuhan berbelas kasihan, bukan hanya kepada raja, tetapi juga kepada seluruh rakyat, dan semua orang diselamatkan. Itu bisa terjadi di sini. Bukankah akan menjadi hal yang luar biasa, jika di Portland, di seluruh kota, seluruh negara bagian Oregon, seluruh wilayah barat laut berbalik kepada Tuhan? Raja segera mengumumkan puasa. Dan orang-orang tidak makan dan tidak minum-minum. Mereka berpuasa dan berdoa. Mereka mengalami pembaruan rohani yang luar biasa di Niniwe. Orang-orang Niniwe, kata Yesus, akan bangkit pada waktu hari penghakiman bersama generasi ini. Dan tidak akan menghukumnya karena mereka bertobat saat mendengar pemberitaan Yunus. Tetapi yang ada di sini lebih besar dari Yunus. Jika mereka bertobat saat mendengar pemberitaan Yunus, betapa lebih lagi mereka harus bertobat ketika mendengar Injil Kristus. Tuhan sedang memperingatkan kita sekarang melalui penyebaran AIDS, melalui badai, gempa bumi, kekerasan, dan segala macam masalah yang sekarang mempengaruhi seluruh dunia. Semua hal ini Tuhan gunakan untuk berbicara kepada kita. Dan jika kita tidak bertobat dan berbalik kepadanya, penghakiman akan benar-benar datang. Dalam Kejadian 6, berbicara tentang zaman Nuh, kitab suci mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tetapi umurnya akan 120 tahun. Tuhan berkata, Aku akan memberimu 120 tahun untuk bertobat. Jika kalian tidak bertobat, kalian semua akan dibinasakan. Kemudian pada akhirnya ketika Nuh siap masuk ke dalam bahtera, Tuhan berkata, Aku akan memberi mereka 7 hari lagi. Dan setelah itu selesailah sudah. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Niniwe hanya mendengar satu pengkhotbah. Berapa banyak pengkhotbah yang telah kalian dengar? Berapa banyak program televisi dan radio Kristen yang telah kalian dengarkan? Berapa banyak kebaktian gereja yang telah kalian hadiri? Berapa banyak Alkitab di rumah kalian? Niniwe hanya memiliki satu peringatan, satu kebaktian, dan seluruh kota berbalik kepada Tuhan. Yunus sama sekali tidak senang akan hal itu. Ia tidak ingin melihat penduduk Niniwe diselamatkan. Yunus mengalami saat-saat yang membuatnya lemah. Belum tentu ia adalah orang yang lemah. Tetapi ada saat yang membuatnya lemah. Dan itu tidak menjadi bukti kalau dia adalah orang yang lemah. Banyak dari kita pernah mengalami saat-saat lemah. Dan banyak dari kita telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan pada saat kita lemah. Tetapi jika kalian segera bertobat dan berkata, Ya Tuhan, maafkan aku. Tolong bantu aku agar tidak melakukannya lagi. Dia akan memaafkanmu. Maka Yunus pergi ke timur kota dan memutuskan untuk membawa kemahnya dan beristirahat di sana sambil memandangi kota dari atas. Dia berada di pegunungan. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada orang-orang. Dia ingin melihat apakah kebangunan rohani ini bertahan. Dia ingin melihat apakah kampanye penginjilan ini bertahan? Dia tidak percaya itu akan terjadi. Karena dia sama sekali tidak percaya pada orang-orang Niniwe. Dia bahkan tidak percaya pada Tuhan bahwa Tuhan dapat melakukan ini.
Namun Tuhan menyiapkan pohon jarak untuk tumbuh di atasnya, guna melindunginya dari angin dan terik matahari. Dan Yunus menjadi begitu terikat pada pohon jarak itu, sehingga dia hampir jatuh cinta padanya. Dia mencintai pohon jarak itu, yang melindunginya lebih dari dia mencintai Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika engkau mencintai pohon jarakmu yang untuknya engkau tidak menghabiskan waktu maupun tenaga, bagaimana mungkin engkau tidak mengerti kasihku terhadap Niniwe yang telah aku tanam, yang telah kuberikan perhatian selama bertahun-tahun, dan yang telah kuberikan kasih abadi. Inilah dasar kasih karunia Tuhan bagi kita. Dia menciptakanmu untuk dilahirkan. Dia mencurahkan waktu dan upaya melalui keluargamu. Dia mencurahkan kasih-Nya. Dan kitab suci berkata, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita, sementara kita masih berdosa. Hal-hal yang kita dapatkan dari kitab Yunus yang singkat ini, Tuhan peduli padamu. Tuhan itu maha kuasa dan dapat menggunakan kekuatan alam untuk membangunkanmu dan membawamu ke kerajaannya. Ketika saya membaca kisah Yunus dan kisah ribuan orang seperti dia, saya berkata, sungguh Tuhan itu akan memberi saya kesempatan lagi. Dan bagi sebagian dari Anda, Dia memberi Anda kesempatan lagi malam ini untuk menyerahkan hati dan hidup Anda kepada Kristus. Dan untuk memastikan jika Anda meninggal, Anda akan masuk surga. Saya akan meminta Anda untuk berdiri dari tempat duduk Anda sekarang. Dan datanglah ke depan mimbar ini dan katakan, saya membuka hati saya dan menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Amin.